Halo trader dan investor Bitcoin Indonesia, di video kali ini kita akan membahas cara aman untuk menyimpan Bitcoin ya. Nah, seperti yang kalian lihat di sini saya sudah membawa sebuah hardware wallet ya. Nah, ini adalah salah satu alat untuk menyimpan Bitcoin secara aman ya. Nah, untuk menyimpan Bitcoin sendiri ada dua jenis ya, ada hot wallet dan cold wallet ya. Hot wallet itu seperti wallet yang kita dapatkan di exchange ya. Dan cold wallet itu sifatnya tidak terhubung langsung dengan internet ya, jadi lebih aman. Contohnya adalah seperti hardware wallet yang saya pegang ini ya. Dan kedua jenis wallet ini pun juga memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Untuk hot wallet itu kelebihannya tentu saja kita lebih mudah untuk melakukan transaksi jual beli ya, karena sudah langsung terhubung. Dan kekurangannya karena terhubung terus-menerus ke internet, tentu saja lebih rawan untuk diretas atau dihack ya. Nah, yang dihack pun bukan teknologinya tapi akun kita ya yang rawan dihack. Nah, untuk cold wallet ini kekurangannya yaitu tentu saja untuk transaksi kita harus lebih rumit ya. Kita harus hubungkan walletnya ke aplikasi dulu baru bisa transaksi ya. Tapi kelebihannya tentu saja karena ini sifatnya offline, jadi sangat kemungkinan untuk dihack secara online itu sudah tidak mungkin ya. Dan yang terpenting jika kalian menggunakan atau berniat ingin menggunakan hardware wallet seperti yang saya pegang ini, pastikan saja untuk recovery prase-nya tidak sampai hilang ya. Jadi setiap kita membuat wallet kan kita mendapatkan sebuah seed phrase ya, sebuah gabungan kata-kata. Untuk melakukan recovery itu kalian harus simpan dengan baik, karena jika suatu saat nanti hardware wallet ini hilang, kita tinggal beli aja, tinggal masukkan lagi recovery phrase tersebut. Untuk hardware wallet sendiri juga ada banyak jenisnya ya. Salah satunya seperti yang saya gunakan ini yaitu Ledger Nano X. Untuk merek lain mungkin ada Trezor, ada SafeVault juga ya, dan ada hardware wallet lainnya. Nah, ini salah satu yang paling populer yaitu adalah Ledger Nano X ini. Nah, saya pilih ini karena bentuknya simple ya. Nah, bentuknya simple dan tentu saja mudah untuk disimpan. Jika kita lihat di boxnya, di sini kita dapat USB charger Type-C dan dapat sebuah recovery sheet ya, sebuah kertas untuk menuliskan recovery phrase-nya, rangkap 3, dan tentu saja ini adalah kunci dari wallet kita ya, jadi jangan sampai hilang. Jadi saya terus ingatkan jangan sampai hilang ya, karena ini akan kita simpan dalam jangka waktu yang sangat panjang. Pastikan di recovery dengan disimpan, mungkin bisa disimpan di beberapa tempat ya. Kalau saya sih seperti itu ya. Dapat 3 ini saya simpan di tempat yang beda-beda ya. Nah, lalu untuk cara penggunaannya juga sangat mudah ya. Kita bisa gunakan 2 tombol ini ya. Di sini juga sudah ada penjelasannya, fungsi-fungsi dari tombolnya ya. Nah, kita harus download Ledger aplikasi Ledger Nano X ini di PC ya, yang tadi. Lalu ini gunakan tombol untuk navigate. Jadi untuk tombolnya cuma ada 2 ya guys. Ini ada ini. Oke, mungkin selanjutnya kita harus setup new device ya. Kita bikin pin ya. Untuk yang ini kita skip aja ya. Nah, dan setelah selesai bikin pin, kita tinggal tulis seed phrase ya. Di sini akan muncul. Jadi saya akan tulis dulu. Ini saya akan skip ya dari video karena sifatnya pribadi. Nah, ini sudah selesai ke backup ya recovery-nya. Jadi tidak bisa hilang. Jika hilang, asetnya juga akan hilang ya. Jadi recovery phrase-nya tidak boleh hilang, harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Jangan di-share ya. Oke. Dan ini sepertinya sudah selesai ya. Alright, sudah selesai. Go to dashboard. Nah, ini dia. Jadi kita juga harus install aplikasi ya. Kita coba dulu. Nah, nanti jadi aplikasinya namanya Ledger Live ya. Kalian bisa download di App Store ataupun Play Store. Ini fungsinya untuk memanage isi wallet di hardware wallet kalian ya.
misalkan untuk mengirim dan menerima ya. Nah, setelah kita download, kita hubungkan sekarang aplikasi ini dengan hardware wallet kita ya. Caranya sangat mudah, kita tinggal ikuti saja panduannya. Kita pilih setup my ledger, lalu pilih Ledger Nano X kalau saya ya. Nah, di sini kita tinggal connect your Nano ya, karena tadi kan kita sudah bikin wallet ya. Kita sekarang tinggal hubungkan saja dengan pilih connect your Nano. Setelah itu klik continue, pastikan hardware walletnya hidup ya. Jadi untuk menghubungkannya di sini menggunakan Bluetooth ya. Sekarang kita tinggal tambahkan saja aset yang ingin kita simpan ya, misalkan seperti Bitcoin dan Ethereum ya. Nah, di sini juga ada banyak pilihan aset lainnya, tapi di sini saya akan tambahkan cukup Bitcoin dan Ethereum aja ya. Nah, setelah kita tambahkan tadi di aplikasi ya, Bitcoin dan Ethereum di sini akan muncul ya. Nah, ini dia alamat walletnya, kita bisa cek melalui aplikasi atau bisa kita lihat di sini saldo Bitcoin ya. Nah, itu dia. Setelah kita isi saldonya, kita bisa simpan dengan baik beserta rekuperifikasinya ya. Untuk rekuperifikasi kan ini kan dapat 3 ya. Ya, tipsnya mungkin kalian bisa simpan di tempat berbeda untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan ya, misalkan hilang, jadi kita masih tetap punya backupnya ya. Atau untuk biar lebih aman lagi ya, buat teman-teman yang mungkin simpannya dalam jumlah besar, kalian bisa cari ini ya, tools ini namanya apa nih, Exit ya. Nah, ini fungsinya kita bisa menulis rekuperifikasinya dalam aluminium seperti ini ya. Nah, ini kita bisa simpan di aluminium ya, stainless apa ini ya, jadi tidak akan mudah rusak ya. Ini stainless, dan untuk menulisnya kita diberikan ini ya, alat goresnya. Jadi kita tulis di sini agar rekuperifikasinya bisa bertahan sampai 5 atau 10 tahun ya, masih bisa kita simpan ya. Nah, salah satu alasan kenapa kita harus pakai hardware wallet ini tentu saja selain untuk aman, kita akan bisa terhindar dari panik ya. Ketika Bitcoin kita sudah tersimpan dalam hardware seperti ini, kita bisa simpan dalam jangka waktu yang sangat lama ya. Nah, mungkin akan sangat jarang untuk kita membuka ya, atau melihat naik turunnya harga seperti itu ya. Jadi kita simpan aja di sini. Pada suatu saat nanti saya masih yakin ya, untuk long term game di Bitcoin itu masih cukup oke ya. Walaupun di tahun ini mungkin sebagian dari kalian menganggap Bitcoin sudah mahal, tapi karena limited supply, saya yakin Bitcoin masih akan tetap naik nilainya ya. Dan kita bisa simpan saja ya, berapapun ya, yang pasti dengan uang dingin. Kalian bisa ngumpulin pakai ini, ataupun beli sekali simpan lalu buka lagi sekitar 5 atau 10 tahun nanti ya. Oke, itu saja tentang cara nyimpan Bitcoin ya yang aman, dengan contohnya salah satunya dengan Ledger ini, Ledger Nano X. Oke, dan ini bukan endorse ya, ini hanya review saya pribadi ya, saya tidak dibayar. Oke, itu saja untuk video kali ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.